Audio Jungle. Alhamdulillah, hari ini kembali kita bertemu dalam kajian di majelis taklim kita ini. Sesudah beberapa bulan lamanya, mungkin 3 atau 4 bulan kita libur. Kita begitu ngajinya bentaran aja, liburnya yang panjang. Insya Allah mudah-mudahan cepat pada pinter. Meskipun saya sih ngajar ngarepnya enggak ibu-ibu jadi pinter. Pokoknya saya ngarepnya ibu-ibu jadi solehah semua insya Allah. Kalau buat ngarep ibu-ibu jadi pinter kayak agak susah ya Bu ya. Hafal hadis yang nomor 3, 1, 2-nya lupa. Alhamdulillah. Yang penting bukan banyaknya pengetahuan kita. Yang penting adalah pengamalan kita terhadap pengetahuan tersebut. Mudah-mudahan semuanya dikasih kemudahan mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan semuanya jadi hamba yang diridhoi Allah. Jadi hamba Allah yang salehah semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan karena kajian kita memang membahas hadis-hadis Nabi kita Muhammad alaihi wasallam yang disusun oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, yaitu gurunya guru saya, ayahanda guru saya. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ini adalah guru dari Al-Habib Umar bin Hafid, sekaligus juga guru dari Al-Habib Zain bin Smith Madinah, dan juga ayahanda dari Hubabah Nur, Hubabah Maryam almarhumah, dan juga Hubabah Talhah serta Hubabah Syarifah yang beberapa waktu yang lalu datang ke Indonesia. Beliau punya anak banyak, tapi hampir keseluruhan anaknya menjadi para ulama, baik laki-laki maupun perempuan. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari kitab yang beliau susun, kita pun mendapatkan keberkahan dari beliau juga insya Allah. Yang pada punya anak, semoga anak-anaknya jadi anak yang soleh-soleha. Dan kita semuanya yang hadir di tempat ini semoga ketularan solehah dari Habib Muhammad Al-Haddar maupun dari seluruh putra-putri beliau insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Beliau menyusunkan untuk kita hadis namanya Syifa'us Saqim. Syifa'us Saqim artinya pengobatan bagi yang sakit, obat bagi yang sakit. Fil ahadithil munqidil azim, membahas mengenai hadis-hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-munqid yang menyelamatkan, al-azim yang sangat agung. Membahas hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis-hadis ini insyaallah dapat menyelamatkan, dapat menjadi pengobat, dapat menjadi penawar, dapat menjadi penyembuh bagi semua yang sedang sakit-sakit. Tapi saya enggak sakit Ustazah, enggak, semua dari kita sakit. Semua dari kita sakit. Entah itu sakit badan yang memang semua dengan jatahnya masing-masing teman-teman. Sakit badan kita nih udah dijatahin sama Allah masing-masing. Ini juga kita berharap mudah-mudahan Allah kasih ringan untuk semua sakit kita insya Allah. Dan yang berikutnya kita masing-masing juga punya sakitnya hati-hati kita. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan kesembuhan bagi hati kita. Amin. Semoga hati kita Allah karuniakan kesembuhan. Amin. Semoga Allah SWT karuniakan bagi hati kita kesembuhan. Diangkat semua penyakitnya, amin. Diangkat kesombongan, diangkat iri dengki, diangkat kurang percaya sama Allah, diangkat rasa kurang syukur kepada apa yang telah Allah SWT bagikan, diangkat rasa protes terhadap takdir dan apapun yang datang dalam kehidupan kita insya Allah. Mudah-mudahan diangkat pula rasa cinta yang berlebihan terhadap dunia, diangkat semua penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita,
berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkatnya mempelajari hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita hari ini akan membahas hadisnya Nabi Muhammad yang nomor 4 dari huruf jim. Namun sebelum itu kita akan awali dengan kita membaca niat belajar bersama-sama dengan harapan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang membawa manfaat. Dengan harapan ilmu yang kita dapat bisa menjadi perbaikan dan kebaikan bagi kita dunia dan akhirat kita. Dengan harapan ilmu yang hari ini kita dapat, juga ilmu yang kita dapat kemarin-kemarin, juga ilmu yang akan kita dapat di masa-masa depan insyaallah. Kita niat selagi hayat masih dikandung badan, kita masih akan terus menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita niat semoga ilmu yang telah kita dapat, yang akan kita dapat menjadi cahaya yang Allah letakkan di dalam hati kita, memandu langkah kehidupan kita dalam menyelusuri perjalanan hidup kita hingga datang ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Kita baca niatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa bi rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wazwaji udrati wa ahli baiti wa sallim jamil anbiya wal mursalin wa ulil kauni ajma'in wa nususan la sayyidil muhajirin Allah Ahmad bin Isa fakil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi sayyidil habib Abdurrahman Asgaf sayyidil habib Abdullah bin Abu Bakar al-Aidarus fakhril wujud asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim wa usuli mufrim tumar sahib ratib Abdullah bin al-Haddad Ahmad bin Zalan Habsyi Ali bin Muhammad al-Habsyi wa jami' sadatina ali abi alawi ajma'in khususan ila ruhil habib Muhammad bin Abdullah al-Haddar Hubabah Maryam Dilhib Muhammad bin Abdullah al-Haddar thumma ila ruhi Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa ila ruhil Imam al-Ghazali Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi summa ila arwah arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fi din ulama amilin fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin sadatis sufiyatil muhaqqiqin ajma'in thumma ila arwahi al-awliya tis'ah alladhina nasharuddin fi biladil Indonesia anallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ar-rabi' min harfil jim. Hadis yang nomor 4 dari huruf jim. Juzzus syawarib wa arkhauliha wa khaliful majus rawahul Bukhari wa Muslim. Juzzus syawarib wa arkhawul liha wa khaliful majus rawahul Bukhari wa Muslim. Juzzus syawarib wa arkhawul liha wa khaliful majus
rawahul Bukhari wa Muslim. Kita baca bersama-sama hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juzzus syawarib wa arkhaw liha wa khaliful majus. Rawahul Bukhari wa Muslim. Juzzus syawarib wa arkhaw liha wa khaliful majus. Rawahul Bukhari wa Muslim. Juzzus syawarib wa arkhaw liha wa khaliful majus. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya juzzus syawarib, cukurlah kumis. Ini hadis enggak relate sama kita ya. Enggak ada yang berkumis di sini, alhamdulillah. Makanya saya enggak mau di majelis kita ada yang pakai cadar. Di dalam majelis yang pakai cadar silahkan dibuka. Saya khawatir di balik cadarnya berkumis. Sama yang kedua, biar kita bisa dapat sirrun nadrah, dapat sirnya saling memandang. Karena orang Islam itu punya berkah. Orang Islam punya berkah, terutamanya orang-orang soleh. Memandang dan dipandang oleh orang-orang soleh layak untuk membuat kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saya selalu buka cadar di tiap majelis saya berharap dapat pandangan dari yang hadir. Dan saya yakin yang hadir banyak diantaranya yang adalah merupakan perempuan-perempuan salehah. Saya berharap mendapatkan nadrah dari semua yang hadir di majelis ini, karenanya saya selalu buka cadar saya. Dan juga saya berharap teman-teman yang hadir juga begitu. Yang masih pakai cadar silahkan dibuka cadarnya. Biar bisa dapat pandangan kebaikan dari perempuan-perempuan solehah yang hadir di majelis ini insyaallah. Juzzus syawarib, cukurlah kumis. Islam itu tidak mengajarkan orang berkumis tebal. Enggak. Tidak merupakan bagian dari syariat agama. Meskipun bukan artinya digundulin kumisnya. Enggak ya. Enggak sampai gundul juga, tapi dicukur. Artinya tipis-tipis saja. Nabi enggak suka orang berkumis tebal. Kumisnya tebal, sampai kalau lagi makan gorengan minyaknya pada nyangkut. Pulang bisa dipakai buat goreng. Juzzus syawarib, sama Nabi disuruh, syarib kamu tuh kata Nabi, kumisnya dirapikan, biarkan tipis aja. Biarkan tipis aja. Juzzus syawarib. Wa arkhawul liha. Wa arkhaw, peliharalah. Al-liha, jenggot. Jenggotmu pelihara buat yang punya jenggot. Masalahnya nih banyak orang di Indonesia emang asli kagak punya jenggot. Apanya yang mau dipelihara? Masa jenggot tetangga? Wa arhawul liha. Jadi surah sama Nabi Muhammad, jenggot kamu tuh pelihara. Pelihara bukan artinya biarkan sampai panjang gak jelas gitu, enggak. Akan tetapi
dibiarkan sampai di batas yang memang semanisnya gitu, sepantasnya, sebaiknya. Dilihatnya juga bagus, dirawat jenggotnya, dibiarkan sampai seukuran yang semestinya, kemudian cukur kalau udah lebih daripada ukuran tersebut, ya cukur. Para sahabat meriwayatkan tentang jenggotnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana lihyatuhu azim. Sesungguhnya jenggotnya Nabi azim, adalah jenggot yang azim. Azim itu besar, bukan panjang. Jadi Nabi Muhammad tuh ininya jenggotnya itu orang melihatnya beliau berjenggot besar, bukan berjenggot panjang. Jadi dilihatnya juga cakep teman-teman. Sebab yang sekarang banyak itu orang-orang yang jenggotnya tuh dibiarin panjang, sampai jadi kayak bisa dibuat gelantungan anaknya. Panjang bener. Enggak gitu juga, enggak gitu juga. Kita ngelihatnya juga jadi enggak bersih gitu. Kalau teman-teman mau tahu yang kayak gimana sih yang dimaksudkan Nabi, coba liatin fotonya para habaib. Liatin fotonya para habaib. Atau kalau enggak mau dah sama habaib, liatin fotonya sunan-sunan. Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, itu kan pada punya jenggot. Tapi jenggotnya itu bukan jenggot yang panjang apalagi sampai di bawahnya pusar. Tapi jenggotnya itu azim. Jenggotnya berkarisma. Ngelihatnya seneng. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat fotonya Al-Habib Umar bin Hafid. Kalau teman-teman lihat fotonya Sayyid Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, nah itu beliau. Mana mukanya cakep, bercahaya dengan cahaya ilmu, selalu tersenyum, seneng lihatnya. Enggak yang panjang jenggotnya, enggak terawat. Di tengah-tengahnya nyangkut cendol. Habis makan cendol ya. Ada yang nyangkut pula. Nah itu. Para ulama-ulama kita mengambil hadis Nabi Muhammad, mengamalkannya, bukan hanya mengikuti lafaz, akan tetapi mengikuti gerakan dan gambaran tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah taunya dari mana? Kan zaman Nabi itu kan belum ada lukisan. Taunya dari mana? Zaman Nabi, mohon maaf, lukisan udah ada ya, belum ada foto. Jadi kan kita nggak tahu secara persis gimana jambangnya Nabi Muhammad, jenggotnya Nabi Muhammad, gimana dengan kumisnya Nabi Muhammad. Kalau kemudian tidak hanya mengikuti hadis, tapi kita juga mengikuti perbuatan atau mengikuti praktek nyata dari keadaannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba sunnahnya Nabi bukan hanya dari ucapan Nabi Muhammad, akan tetapi juga dari prakteknya, dari perbuatannya atau keadaannya Nabi Muhammad alaihissalam. Teman-teman sekalian, gampang. Gimana taunya Nabi Muhammad jambangnya kayak gimana? Lewat mimpi? Bukan. Lewat perbuatan yang diturunkan dan diikuti. Saudaraku sekalian, kamu gak usah bingung
Apa yang dilakukan Nabi diikuti oleh para sahabat-sahabatnya. Mereka mengikuti khutwatan ba'da khutwah, langkah demi langkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan urusan jenggot, jangankan urusan cara berpakaian yang memang telah diatur dalam Islam. Bahkan mereka, nih saya kasih tahu, sahabat-sahabat Nabi itu pernah ada yang bawain buah semangka. Silahkan dimakan semangkanya. Itu aturan dalam makan buah, teman-teman sekalian. Selagi buah itu bukan buah yang berbahaya ataupun memabukkan, boleh dimakan. Yang gak boleh dimakan tuh daun kecubung, boleh dimakan. Tapi sisanya selagi itu tidak berbahaya dan juga tidak memabukkan, nggak boleh kita makan daun ganja, tuh nggak boleh. Saudara sekalian. Tapi sisanya buah, sayuran, semuanya boleh dimakan. Halal. Sahabat Nabi Muhammad tahu pasti hal tersebut. Kehalalan buah semangka, tahu. Dikasih nih buah semangka, yuk kita makan. Kata seorang tabi'in kepada para sahabat Nabi Muhammad. Sahabat Nabi ngelihatnya gak ada yang tertarik. Bukan karena kelihatannya gak enak, bukan karena mereka lagi pada kenyang, enggak. Akan tetapi karena mereka tahu Nabi Muhammad gak pernah makan buah semangka. Kami gak akan memakan apapun yang tidak dimakan oleh Nabi Muhammad. Ayo dimakan. Enggak ah. Ayo makan. Enggak ah. Kenapa gitu? Nabi gak pernah makan. Ada satu orang sahabat bilang, saya pernah tahu Nabi Muhammad makan buah semangka. Yakin? Yakin. Karena saya waktu itu ada di salah satu peperangan, Nabi ada makan buah semangka. Oh kalau gitu yuk kita makan. Langsung tertarik semuanya tuh. Bukan tertarik mas semangkanya, bukan. Akan tetapi tertarik dalam mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Pas mau makan ditanya, caranya Nabi Muhammad makan gimana? Dipotong, potong-potong, atau pakai sendok, apa gimana nih? Cara makannya kayak gimana? Waduh gak tahu. Saya cuma tahu Nabi Muhammad makan buah tersebut karena saya melihat bekas-bekas buah itu ada di hadapan Nabi Muhammad dan telah memakannya bersama para sahabat yang lain. Tapi saya gak tahu Nabi Muhammad waktu makannya gimana caranya. Berdiri satu-satu. Enggak ah. Iya enggak ah. Enggak ah. Enggak jadi makan karena takut cara makan semangkanya enggak sama cara makan semangkanya Nabi Muhammad. Katanya Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanallah, maziltu atatabba ad-dabba mudra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulha fi sahra. Saya pernah lihat Nabi Muhammad makan buah semacam melon namanya dabba. Di gurun pasir tuh ada tuh kayak sejenisnya melon. Dia bilang saya pernah lihat Nabi Muhammad makan buah dabba. Sejak saat itu tiap kali saya bepergian ke gurun-gurun pasir, ke lembah-lembah, saya selalu saja mencari buah tersebut agar saya bisa mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad dalam makan buah tersebut. Tuh teman-teman, para sahabat tuh gitu. Sayyidina Ibnu Umar alaihi ridwanallah sampai dapat julukan Majnunus Sunnah, orang yang gila terhadap sunnahnya Nabi.
Maksudnya tergila-gila mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Itu teman-teman sekalian, orang heran ngelihat Ibnu Umar tiap kali bepergian kalau nyampe di dekat pohon itu pasti pipis, pasti kencing. Ditanya sama seorang sahabat, dia bilang, "Ya Ibnu Umar, kami melihatmu selalu kalau bepergian selalu mampir ke pohon itu, ngapain? Kencing. Emang setiap lewat di sini kamu kebelet?" "Enggak." "Nah terus kok kencing?" "Faqad ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bala fi dzakal makan." Saya pernah tahu Nabi Muhammad kencing di tempat tersebut, maka saya pun mengikutinya. Sesuatu hal yang semestinya enggak perlu diikuti juga, segitunya diikuti sama para sahabat dari ittiba'nya mereka terhadap apapun dan bagaimanapun yang dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekalian saya muliakan, sampai pernah Sayyidina Ibnu Umar itu kalau bepergian nih, beliau naik unta, Nabi Muhammad naik unta, Nabi di depan seringnya, terutama saat memulai perjalanan. Nah, Ibnu Umar ada di antara barisan tersebut, belakang-belakangnya Nabi. Kapan waktu sebelum dia berangkat, Ibnu Umar nih bisik-bisik sama untanya. Sahabat lihatnya, kenapa nih Ibnu Umar? Kenapa lagi nih? Sekarang dia bincang-bincang sama unta. Udah ngerti bahasa unta bagaimana nih? Ditanyalah kepada Sayyidina Ibnu Umar. "Ya Ibnu Umar, apa yang kamu katakan kepada untamu itu?" Kata Ibnu Umar, "Qultu lahu," aku berkata kepadanya, "Sir kama masar ibilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalanlah wahai untaku sebagaimana jalannya atau ikutilah jalannya untanya Nabi Muhammad." Jadi bukan cuman dianya yang ngikutin jalannya Nabi, segala unta-untanya diminta sama dia buat ngikutin jalannya untanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tuh kayak gitu teman-teman, ngikutin detailnya Nabi Muhammad, ngikutin persisnya Nabi Muhammad. Bersama dengan itu mereka mengatakan, "Saya belum bisa mengamalkan bahkan 1% dari sunnahnya Nabi Muhammad. Kami belum melaksanakan, belum mampu melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad alaihi salam. Bahkan 10%-nya aja belum nyampe. Apalagi secara kafah, apalagi secara sempurna." Kemudian muncul orang-orang tahun 2024. Nggak pernah lihat Nabi, nggak pernah belajar sunnahnya Nabi secara detail, nggak pernah mondok pesantren, nggak pernah berguru daripada ulama, bergurunya hanya lewat Mbah Google. Kemudian dia mengatakan, "Saya yang paling mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad." Sunnahnya siapa kamu pikir? Sunnahnya siapa kamu pikir? Nggak gitu caranya. Nggak gitu caranya, bro. Para sahabat yang sudah sampai sedemikiannya mengikuti sunnahnya Nabi, mereka mengatakan, "Kami belum mengamalkan 10% pun dari sunnahnya Nabi Muhammad alaihi salam. Bagaimana mungkin kamu yang sangat jauh dari pengetahuan tentang agama Islam secara mendetail mengaku
paling mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan manusia paling dekat dengan Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau mengatakan tentang Nabi Muhammad, ma'araftu minhu illa dzil. Saya tahu Nabi Muhammad, kenal Nabi Muhammad itu kayak saya belum lihat orangnya, baru lihat bayangannya aja. Segitunya yang tidur bareng sama Nabi Muhammad saat hijrah. Segitunya yang membersamai seluruh peperangan-peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad. Segitunya yang berhari-hari bersama dengan Nabi Muhammad hanya berdua saja, yang Allah tuliskan persahabatan mereka di dalam Al-Quran. Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala Muhammad berkata kepada sahabatnya ketika keduanya sedang berada di gua Thur, la tahzan, jangan sedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Sahabat terdekatnya Nabi Muhammad segitunya mengatakan tentang Nabi Muhammad, saya nggak kenal banyak tentang Nabi. Nabi terlalu agung untuk dikenali. Saya hanya tahu Nabi Muhammad tuh kayak pengetahuan saya tentang bayangan seseorang, belum hakikat orang tersebut. Saudara sekalian yang saya muliakan, itu adab. Itu adab. Itu adab. Orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad, Allah anugerahkan kepada mereka adab kepada Nabi Muhammad. Perempuan paling dekat sama Nabi namanya Aisyah, putri Sayyidina Abu Bakar. Saya sampaikan dekat dalam artian setempat tidur sama Nabi. Kurang dekat apa? Satu tempat tidur sama Nabi Muhammad alaihissalam. Mendampingi Nabi di masa-masa beliau di Madinah. Selama Nabi Muhammad di Madinah, yang memang banyak turun syariat pada masa Madinah, itu yang mendampingi Nabi adalah Sayyidah Aisyah. Sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Sampai ketika ditanya, man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai sekarang ini wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, Aisyah. Yang paling saya cintai adalah Aisyah. Minar rijal ya Rasulullah, maksud kami dari kalangan laki-laki wahai Rasul, abuha, bapaknya Aisyah. Ahabbun nasi indi Aisyah wa minar rijali abuha. Orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini saat ini adalah Aisyah, dan dari kalangan laki-laki adalah ayahanda Aisyah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saudara sekalian, saya sampaikan pada saat itu karena tidak menafi, tidak menghilangkan fakta bahwa istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad adalah Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istrinya Nabi Muhammad alaihissalam yang sudah berpulang beberapa tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, Sayyidah Aisyah yang paling kenal sama Nabi Muhammad, yang satu selimut sama Nabi Muhammad, itu beliau menceritakan tentang sholat malamnya Nabi Muhammad. Mazadan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qiyamihi bil-lail aktsar min 11 rakaah. Nabi enggak pernah nambahin dalam sholat beliau sesudah bangun dari tidur di waktu malam lebih daripada 11 rakaat. Sayyidah Aisyah meriwayatkan, saya lihat Nabi Muhammad kalau sholat malam enggak lebih dari 11 rakaat. Sayyidah Aisyah tuh kalau meriwayatkan hadis kebanyakan faqad ra'ait atau ra'ait, yang saya lihat.
yang saya lihat, yang saya tahu. Nabi Muhammad sholat duha 2 rakaat. Yang saya lihat Nabi Muhammad sholat duha 2 rakaat. Itu. Kenapa Sayyidah Aisyah mengatakan seperti itu teman-teman? Karena Sayyidah Aisyah tidak mau menghukumi Nabi Muhammad secara keseluruhan hanya berdasarkan dari apa yang beliau lihat. Jadi beliau bilangnya yang saya lihat Nabi Muhammad sholat malam nggak lebih dari 11 rakaat. Di Ramadan ataupun di luar Ramadan kata beliau. Ini hadis banyak diambil sama beberapa orang yang malas taraweh. Katanya riwayatnya Sayyidah Aisyah, riwayat sahih Nabi Muhammad nggak pernah lebih sholat malamnya di Ramadan ataupun di luar Ramadan dari 11 rakaat. Makanya belajar agama tuh jangan separoh-separoh. Sayyidah Aisyah mengatakan saya lihat sholatnya Nabi Muhammad di waktu malam. Artinya sesudah bangun dari tidur beliau. Nabi sholatnya 11 rakaat. Tanya ada mas santri, sholat malam apa yang bilangan rakaatnya nggak boleh lebih dari 11? Semuanya bakal jawab yang sama, namanya sholat. Tuh pada tahu ibu-ibu padahal bukan santri. Udah tahu. Jadi nih hadis lagi bicara tentang sholat witir. Nah kenapa dibawa dalil sholat tarawih? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, adabnya Sayyidah Aisyah ketika meriwayatkan sesuatu tentang Nabi Muhammad, itu beliau bilangnya yang saya lihat sholatnya Nabi Muhammad sekian rakaat. Saya lihat Nabi Muhammad sholat duha 2 rakaat. Kenapa Sayyidah Aisyah meriwayatkan seperti itu? Karena bisa jadi di tempat istrinya yang lain Nabi Muhammad sholat duha 8 rakaat misalnya. Nabi Muhammad sholat duha 4 rakaat misalnya atau 6 rakaat misalnya. Karena ternyata Sayyidah Ummu Salamah meriwayatkan hadis yang berbeda rakaat dalam urusan sholat duha. Sayyidah Ummu Hani. Ummu Hani itu sepupu Nabi Muhammad. Saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau meriwayatkan, saya masuk ke rumah Nabi Muhammad alaihissalam, di mana Nabi Muhammad saat itu sedang mengerjakan sholat duha. Saya hitung sholat duhanya Nabi Muhammad ada 4 kali sholat dengan 2 salam sama dengan 8. Nah lo gimana tuh? Sayyidah Aisyah juga nggak dibilang, Sayyidah Aisyah ente salah. Katanya Sayyidah Ummu Hani 8 rakaat loh. Kok ente bilang 2 rakaat? Sayyidah Aisyah enggak juga bisa dibilang seperti itu. Karena Sayyidah Aisyah bilang, kan saya bilang yang saya lihat. Saya lihatnya emang 2 rakaat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kemudian muncul orang-orang zaman sekarang. Dikit-dikit bilangnya enggak ada hadisnya. Nabi Muhammad enggak pernah mengerjakan seperti itu. Baca Yasin di malam Jumat bid'ah. Malam Jumat tuh baca kahfi. Ya enggak apa-apa kahfi iya juga. Yasin emang kenapa bisa jadi bid'ah? Kalian itu kalau kumpul-kumpul baca Yasin. Nah bagus baca Yasin daripada kamu baca surat nikah. Daripada kamu baca surat tanah, mendingan kita baca surat Yasin. Yang jelas-jelasan Nabi Muhammad mengatakan inna likulli syai'in qalba wa qalbul Qur'an Yasin. Sesungguhnya segala sesuatu ada hatinya, ada intinya, dan hati Al-Quran, inti Al-Quran adalah surat Yasin. Man qara'al Quran faka'annama khatamal Quran, man qara'a Yasin faka'annama khatamal Quran 3 marrat. Siapa yang membaca surat Yasin seolah dia menghatamkan Al-Quran 3 kali. Kok bisa-bisanya kamu bid'ah-bid'ahin baca Yasin? Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi nggak pernah sholat taraweh lebih daripada 11 rakaat.
Kamu taunya dari mana? Nabi nggak pernah baca surat, Nabi nggak pernah baca dzikir habis selesai sholat. Tunggu dulu, kamu jadi siapanya Nabi? Aspri, kamu jadi pengawal Nabi kah? Kamu jadi asistennya Nabi kah? Kok bisa-bisanya mengatakan perbuatan para ulama berbagai macam zaman, kemudian kamu katakan bahwa itu melanggar sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hati-hati, hati-hati. Tidak takutkah kamu Nabi Muhammad menjadi marah kepadamu karena membuat perkara yang justru merupakan fitnah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jelas-jelasan Nabi Muhammad bilang, tahukah kamu orang yang habis kerja belum dapat gajinya terus pulang? Ya nyesel Rasul, rugi Rasul, kenapa kok belum dapat gajinya dia pulang? Demikian pula orang yang habis selesai sholat, dia langsung berdiri gak pakai doa, itu sama kayak orang habis kerja belum terima gaji, sudah keluar. Sayang. Orang habis selesai sholat doanya mustajab. Jadi teman-teman, para ulama-ulama kita yang punya sanad sambung sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru-guru kita yang tidak hanya mempelajari kitab, akan tetapi mempelajari ilmu dari yang mengajarkan kepada mereka kitab. Dapat ilmunya bukan hanya dari kitab, tapi dari perbuatan, dari tingkah laku orang yang mengajarkan kepada mereka kitab tersebut. Para ulama-ulama ini, sehingga sekalian yang saya muliakan, mereka mempelajari Islam bukan hanya dari hadisnya Nabi Muhammad SAW, bukan hanya dari Al-Quran, meskipun Al-Quran tidak pernah hanya, Nabi Muhammad hadis-hadisnya nggak pernah hanya, tapi bukan, tidak cukup dari hadis dan tidak cukup dari Al-Quran. Mereka mempelajari Al-Quran dari orang-orang. Mereka mempelajari hadis Nabi Muhammad dari orang-orang. Yang orang-orang ini mendengarkan hadis Nabi Muhammad dan Al-Quran dibacakan dari orang di atasnya, dari gurunya. Gurunya mendengarkan Al-Quran dibacakan dan juga hadis-hadis dipraktekkan dari gurunya. Gurunya dari gurunya, 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 sampai kepada para tabi'in mempelajari Al-Quran dan mempelajari praktek hadis Nabi Muhammad SAW dari para sahabat, yang mana para sahabat mengikuti 100% hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tentu saja sangat mustahil ada sesiapapun dapat mengikuti hadisnya atau dapat mengikuti sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, secara zahir maupun secara batin. Kalau batin rasa hati nggak ada yang bisa teman-teman. Tapi kalau yang zahir ini, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam salah satu ucapan beliau mengatakan, ma min sunnah sannahan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa anni arju qad amiltu biha. Tidak ada satu sunnah dari sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad melainkan saya sudah pernah mengamalkannya dalam kehidupan. Cara jalannya kayak cara jalannya Nabi, cara senyumnya kayak senyumnya Nabi, cara mereka berbicara, cara mereka diam, cara mereka duduk,
cara mereka bergaul, cara mereka tertawa, cara mereka tersenyum, semua ngikutin dari apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, termasuk tentu saja sepanjang apa kumis, sepanjang apa jenggot, mereka ngikutin dari caranya Nabi Muhammad SAW. Yang diikutin oleh para murid-muridnya, diikutin lagi oleh murid-murid di bawahnya, diikutin oleh murid-muridnya di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, sampai ke zaman kita sekarang ini, para ulama-ulama kita, mereka mengikuti amaliyah Nabi Muhammad SAW, perbuatan Nabi Muhammad SAW di dalam berbagai macam aspek dalam kehidupan. Gitu, teman-teman sekalian. Ini hamba-hamba terkasih di sisi Allah, caranya begitu. Jadi saya sampaikan padamu, kamu pengen tahu jenggotnya Nabi itu kayak gimana? Kamu pengen tahu Nabi itu nyukur kumisnya tuh sampai seberapa? Digundulin tipis atau seberapa nih? Dicukur semuanya rata atau dibiarin tengah-tengahnya? Atau dibiarin ujung-ujungnya? Kayak gimana nih? Sehingga sekalian yang saya muliakan, itu semuanya ada dalam prakteknya para ulama-ulama kita. Karenanya saya sampaikan kepadamu, pengen tahu jenggotnya Nabi, pengen tahu kumisnya Nabi, lihat para ulama-ulama kita, lihat para habaib-habaib kita. Lihat fotonya Habib Umar, lihat fotonya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, lihat fotonya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, lihat fotonya Habibana Zain bin Smith, lihat fotonya para ulama, para habaib. Banyak tuh foto-fotonya. Kalau kamu pengen tahu, lewat di jalanan depan Al-Hawi, banyak fotonya habaib-habaib kita. Atau kalau kamu mau gampang, lihat aja tuh. Kamu ketik aja Habib Umar bin Hafid, Habib siapalah, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Kamu ketik aja di Google, nah kamu akan lihat. Kayak gitu loh Nabi Muhammad. Merawat jenggotnya, menipiskan kumisnya, jambangnya juga ada, kayak gitu. Cara Nabi Muhammad melakukan perkara-perkara sunnah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan ini urusan ama jenggot ama kumis, Ustazah, itu para habaib-habaib itu, para ulama-ulama itu, mungkin mereka ngaca kali terus pantesnya gitu. Jadi mereka kayak gitu. Karena saya liatin suami saya tuh kalau pakai jenggot gitu, kayak jambang tuh kayak nggak pantas gitu Ustazah. Sehingga sekalian, para ulama-ulama kita itu, mereka dididik untuk tidak menjadikan selera di dalam mereka berkehidupan. Saya udah ketemu ulama yang beneran ulama, itu udah gak punya selera. Selera mereka adalah sunnahnya Nabi Muhammad. Gak punya selera. Saya kepengennya begini, saya kepengennya begitu, gak ada. Mereka ikutin apa yang dijadikan sebagai sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka mengikuti hadisnya Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawa taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai seleranya mengikuti kepada ajaran yang aku diutus Allah dengannya, yang aku datang membawa ajaran tersebut. Jadi nggak pakai ngikutin selera, ikutan aja udah. Nabi Muhammad nyuruhnya gimana, ikutan.
Gitu mereka teman-teman sekalian. Urusan makanan nggak akan ngikutin apa yang jadi selera mereka. Mereka ngikutin seleranya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak pernah lihat ada ulama nggak demen susu, nggak pernah lihat saya. Serius saya nggak pernah ketemu. Ada ulama nggak demen susu. Kenapa gitu? Sebab semua hadis menyatakan bahwasanya minuman paling disukai Nabi Muhammad adalah susu. Sampai-sampai Nabi itu kalau habis makan minum yang lain, Nabi Muhammad bilang, Allahumma barik lana fima razaqtana wazidna khairan minhu. Warzukna khairan minhu. Allahumma barik li fima razaqtani warzukni khairan minhu. Kata Nabi Muhammad, ya Allah berkahilah apa yang telah Engkau hadiahkan padaku, apa yang telah Engkau rizkikan padaku, berikan kepadaku ya Allah rizki yang lebih baik daripada ini. Kecuali kalau minum susu. Nabi kalau habis minum susu, Allahumma barik li fima razaqtani wazidni minhu. Ya Allah, karuniakan kepadaku berkah dari apa yang Kau rizkikan ini ya Allah. Berkahi saya pada rizki ini ya Allah. Dan tambahkan aku rezeki yang kayak ini lagi. Mintanya ditambahin lagi susunya. Mintanya susu lagi aja ya Allah. Rezeki saya susu lagi ya Allah. Tambahin rezeki yang ini ya Allah. Karena memang tak ada minuman yang lebih disukai Nabi Muhammad SAW daripada susu. Sehingga sekalian, saya ceritakan di buku Bidadari Bumi 2, Hubabah Haddadah. Beliau pincang tapi sampai kemana-mana. Haji, umroh, nyampe aja tuh. Sendirian. Beliau naik kursi roda, sendirian kemana-mana. Usianya 80 tahunan waktu itu. Sekarang sudah meninggal dunia. Almarhumah putri dari Mufti Hadramaut pada zamannya, Habib Abdurrahman Al-Masyhur alaihi ridwanallah, imam sekaligus yang adzan dan iqamat di Masjid As-Segaf untuk waktu 25 tahun. Tidak pernah tinggal satu sholat pun dari menjadi imam di Masjid As-Segaf. Sehingga sekalian saya muliakan, Hubabah Haddadah saya liatin tiap hari yang diminum roti kering, roti gandum kering, cocol susu. Itu aja. Saya pertama kali lihat, oh mungkin pengen makan itu kali. Padahal yang lain makanannya bukan itu. Beliau tinggal di Daruz Zahra beberapa minggu lamanya. Saya liatin lagi, besokannya makan itu lagi. Itu lagi, terus saja tiap makan itu. Heran saya, apa emang seleranya gitu. Kalau kita kan makan nyari selera. Betul? Saya sampaikan hal ini padamu, harapan saya nggak besar. Saya nggak berharap abis ini kamu juga jadi kayak gitu, enggak. Saya udah tahu muka-muka kamu ini, soto, bakso, rujak, gado-gado, ketoprak, apalagi tuh dah, kue segala macem, dari Black Forest sampai ke ongol-ongol, semua jenis makanan kita embat semua. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Hubabah Haddadah, saya liatin tiap hari kok makannya yang sama. Satu hari saya dekatin beliau, kemudian saya bilang, Hubabah, lesyakal tikulayum kita Hubabah. Saya bilang, kenapa kok saya liatin tiap hari makananmu kok ini aja terus Hubabah? Tuhibbinu. Saya bilang, kamu suka nih makanan. Diliatin saya. Terus dia bilang, Adal khubz akalahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini roti makanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roti dari gandum. Bilang wahadal halib
Dan ini susu, minuman paling disukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaltu, syaribtu. Dia bilang saya makan, saya minum, biar saya jadi dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak setiap kali beliau makan, beliau nikmati sambil bayangin saat Nabi Muhammad makan roti tersebut. Beliau minum susu, dia minum seteguk, 3 kali tegukan per tegukannya. Sambil bayangin saat Nabi Muhammad meminumnya. Ketika memandangnya, saya jadi ngerti orang-orang yang hatinya tersambung dengan Nabi Muhammad. Bahkan seleranya mengikuti seleranya Nabi Muhammad. Seolah mereka berkata, dalam sepotong roti dan dalam semangkok susu, aku dan engkau bertemu ya Rasulullah. Dalam seteguk susu dan dalam sepotong roti ada cinta kepadamu wahai Rasulullah. Kepada yang seperti itu seharusnya kita mengikuti. Kepada yang seperti mereka seharusnya kita berguru. Bukan yang menyalahkan sana sini, membid'ahkan sana sini, bahkan mengkafirkan sana sini. Ada orang zikir sehari la ilaha illallah 1000 kali. Dia bilang bid'ah. Maksud kamu bid'ah gimana? Ya Nabi Muhammad gak ngerjain. Kamu tahu dari mana? Nabi Muhammad gak ngerjain tuh kamu tahu dari mana? Ya Nabi Muhammad gak ngerjain, gak ada hadisnya. Gak ada hadisnya bisa jadi karena kamu gak tahu hadisnya. Atau karena Nabi Muhammad memang tidak pernah mengatakannya, tidak pernah menceritakannya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, lagi pula yang namanya zikir, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakannya dalam Al-Qur'an? Fadhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah sepanjang siang dan malam. Orang yang udah berzikir 1000 kali menurut kamu lebih baik daripada kamu yang kerjaannya cuma scroll Instagram. Sebab katanya nih mereka bilang kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat, semua sesat membawa ke neraka. Maksud kamu yang baca Yasin di malam Jumat masuk neraka gitu? Sementara kamu yang nonton film di malam Jumat gak masuk neraka? Pemikiran dari mana yang seperti itu? Beragamalah dengan ilmu, beragamalah dengan hati, beragamalah dengan akal yang jernih, beragamalah dengan nurani yang bersih. Biar kamu tahu Islam yang sebenarnya itu yang bagaimana. Insya Allah. Jangan hanya gara-gara pelihara jenggot, cukur kumis, kemudian pakai baju yang gantung bawahnya, kamu merasa kamu sudah jadi yang paling sunnah. Gak begitu caranya, teman-teman, gak gitu caranya. Kita ikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan, qaulan wa fi'lan. Secara ucapan maupun juga secara
perbuatan. Taunya perbuatan dari mengikuti yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita yang memiliki ilmu yang bersanad, memiliki ilmu yang bersambung, terus dari gurunya, terus dari gurunya, terus dari gurunya, sampai kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Emang ada ustazah ilmu yang memiliki sanad? Banyak. Ulama-ulama kita di Indonesia ini yang belajar dari pondok-pondok pesantren, terutama yang besar-besar ya, pondok-pondok pesantren besar-besar nih di Indonesia ini, nah itu kebanyakannya memiliki sanad keilmuan yang bersambung. Seperti misalnya guru saya Kiai Haji Maimun Zubair di Sarang, Rembang, di Al Anwar, pondok pesantren kami. Beliau berguru dari gurunya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, ayahanda dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, yang beliau adalah ayahanda dari yang sekarang pegang pondok pesantrennya, yaitu Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Saudara sekalian saya muliakan, beliau berguru kepada Sayyid Alawi, cinta, berguru dengan cinta, berguru dan berkhidmah. Sayyid Alawi punya guru, nyambung terus sampai kepada Nabi besar Muhammad alaihi wasallam. Saudara sekalian yang saya muliakan, saya berguru kepada Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid berguru kepada gurunya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar alaihi ridwanullah, yang kitabnya sekarang sedang kita pelajari ini. Beliau berguru kepada gurunya, gurunya, sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah ini ulama-ulama kita nih punya sanad sambung sama Nabi Muhammad. Jadi yang sekarang ulama-ulama yang ada pun juga banyak yang bergurunya kepada Kiai Haji Maimun Zubair, sehingga mereka memiliki sanad keilmuan yang bersambung lewat jalannya Kiai Haji Maimun Zubair dan seterusnya. Kiai Hamid berguru pada gurunya yang juga punya nasab keilmuan bersambung. Semua seperti itu. Yang di Lirboyo, yang di Kediri, yang di mana lagi? Pondok-pondok lama-lama itu ya. Yang di Sukorejo, Jawa Timur, Kiai As'ad, Kiai Hasan di Genggong. Itu semuanya punya guru yang nyambung sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya terima ilmunya bukan hanya asal baca hadis kemudian menyalahkan yang lain, akan tetapi mereka praktekkan ilmu bagi pribadi mereka dan mereka berlemah lembut terhadap umat. Tidak mudah menyalahkan orang lain. Tidak mudah menyalahkan orang lain. Enggak mudah menyalahkan orang lain. Teman-teman, saya pelajari fikih 4 madhab. Madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Maliki, semuanya. Keempat madhab tersebut saya pelajari. Saya belajarnya lama, 12 tahun. Saya belajar di pondok-pondok pesantren. Dan habisnya itu juga saya terus belajar sampai dengan sekarang ini juga. Belajar caranya ngomong, belajar biar bahasa saya nggak susah, jadi mudah dipahami. Belajar cara saya menyampaikan, biar orang di Indonesia lebih cepat ngerti. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bersama dengan itu saya ikutin apa yang disampaikan oleh guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kamu kalau mau ngambil
yang paling berat buat diri kamu. Kamu ambil yang paling ringan buat umatmu. Masyarakat kasih yang paling ringan, tapi diri kamu kasih yang paling berat. Itu yang berusaha buat saya amalkan meskipun masih terus belajar. Karenanya kalau teman-teman tanya sama saya, Ustazah apa hukumnya makan kepiting? Saya akan sampaikan kepadamu banyak ulama yang menghalalkannya. Termasuk MUI, Majelis Ulama Indonesia, menghalalkan makan daging kepiting. Tapi kalau kamu tanya sama saya, Ustazah makan kepiting apa enggak? Enggak. Saya enggak makan kepiting. Kenapa Ustazah? Takut dijepit? Enggak. Enggak. Saya enggak makan kepiting karena ada pendapat yang mengatakan bahwa kepiting adalah haram. Saya akan mengambil pendapat yang paling berat buat diri saya, yang paling hati-hati buat diri saya, akan tetapi saya akan mengambil pendapat yang ringan untuk saya sampaikan kepada orang lain. Ustazah apa hukumnya rokok? Meskipun saya alergi sama asap rokok, saya akan mengatakan kepadamu bahwa banyak ulama yang menghukumi dengan hukum makruh. Tidak sampai haram kecuali jika jelas kemudorotannya pada diri sendiri ataupun kemudorotannya pada orang di sekelilingnya udah pasti. Dia punya sakit paru-paru, kata dokter kalau kamu ngerokok kamu mati. Hukum rokok bagi dia adalah haram. Akan tetapi bagi yang lain banyak ulama yang tidak mengharamkan. Akan tetapi banyak di antara mereka yang menghukumi dengan hukum makruh. Akan tetapi buat diri saya tentu saja merokok bagi saya hukumnya adalah haram. Karena ada ulama yang mengharamkannya. Saudaraku sekalian saya muliakan, itu saya lakukan untuk siapapun yang ada di sekeliling saya. Sampai suami saya tuh suka bilang, kayaknya nanya hukum fikih sama dia nih gampang banget ya. Kayaknya semua boleh, semua halal. Kalau dia tanya gitu kan, Halimah tadi saya begini. Najis apa enggak? Enggak. Halimah tadi saya begini. Sah apa enggak? Sah. Tadi saya begini. Wudu saya batal apa enggak? Enggak. Kamu nih kayak enggak dengerin pertanyaan saya. Dengar. Mudah beragama meskipun tidak akan kita mudahkan, terutama untuk diri kita sendiri. Ambil yang paling berat, jangan beratkan orang lain. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya ingat waktu membahas huruf qaf dalam surat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Orang-orang Arab dengan lahjah Arab banyak yang bacanya ihdinas siratal mustaqim. Jadi kedengarannya kayak G. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang mustaqim namanya qaf yang berat. Tebel gitu ya. Qaf yang tebel, qaf yang berat. Yang mustaqim itu namanya qaf yang jafah, qaf yang kering, qaf yang ringan. Qaf yang tipis. Teman-teman saya sekalian, Habib Umar bin Hafid, saya ingat bahasa beliau. Syaggif ghafak wala tusyaggigin nas.
Kata beliau kepada kami para murid-muridnya, syaggig gafak wala tusyaggigin nas. Beratkan qafmu tapi jangan beratkan orang-orang lain. Jangan sampai kamu bilang, tuh yang baca mustaqim sholatnya gak sah. Jangan. Jangan begitu. Kamu beratkan qaf kamu itu, jangan baca mustaqim. Tapi kamu jangan beratkan orang lain. Kamu harus bacanya mustaqim. Tapi jangan bikin orang lain yang bacanya mustaqim dengan kamu menganggap sholat mereka tidak sah. Gitu teman-teman sekalian. Itu metode kita dalam mempelajari Islam. Demikian yang seharusnya, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang sangat lemah lembut dan suka untuk membuat ringan agama ini. Jangan bikin berat agama ini sehingga orang takut untuk menjalaninya. Jelas? Jelas? Apalagi dengan menyalah-nyalahkan apa yang diajarkan ulama sepanjang zaman. Kayak template banget terutama di negeri kita nih. Datang nisfu Sya'ban ada aja yang ngebid'ahin baca Yasin 3 kali. Iya. Ntar nih kalau kemarin nih datang nih Dzulhijjah, bacaan la ilaha illallah adadal layali wad duhur, la ilaha illallah adadal ayami wasyuhur. Pasti ada aja tuh yang membid'ahkan bacaan tersebut. Yang puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, ada aja tuh yang ngebid'ahin. Katanya cukup dengan puasa hari Arafah. Bahkan tarwiyah sekalipun masih perlu dikaji ulang katanya puasanya. Habis itu kemudian datang nih bulan depan nih, namanya bulan Muharram. Teman-teman sekalian, kita disunahkan buat puasa tanggal 10. Namanya hari Asyura. Ada hadisnya, hadis sahih. Mereka bilang, emang benar ada puasa hari Asyura. Tapi puasa hari Tasu'anya bid'ah. Gak perlu puasain hari Tasu'a. Tapi kan ada hadisnya. Ya tapi Nabi Muhammad gak pernah kerjain katanya. Ya emang Nabi Muhammad baru niat aja teman-teman sekalian. Ya tapi gak ngerjain. Tapi kan udah niat, tapi kan gak ngerjain. Repot bener. Nabi itu sesudah tahu bahwa orang Yahudi mengerjakan puasa di hari Asyura. Dan itu terjadi di masa terakhir, tahun terakhir hidupnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad niat. Kata Nabi Muhammad, "Lau adraktu sanatil atiyah lasumtu ma'al Asyura tasu'a." Kalau umur saya nyampe tahun depan, tuh bahasanya Nabi Muhammad pakai lau. Andai umur saya nyampe tahun depan. Kata para ulama, karena Nabi Muhammad udah tahu umurnya gak bakalan nyampe tahun depan. Lau adraktu sanatil atiyah, andai saya sampai umur saya di tahun depan, saya akan puasa bersama dengan Asyura tanggal 10, hari Tasu'anya juga tanggal 9-nya juga. Teman-teman sekalian, ini ada orang-orang, tapi kan Nabi Muhammad gak kerjain puasanya. Ya tapi kan udah niat. Bukankah sebagai anak yang baik, kalau tahu orang tuanya udah niat sesuatu, kemudian orang tuanya meninggal, belum sempat melaksanakan niatnya, anak yang baik akan berusaha melaksanakan niat orang tuanya. Betul? Bukankah sebagai umat yang baik, kalau kamu tahu nabimu udah niat sesuatu, belum melaksanakannya karena keburu ajal datang menjemputnya, kita berusaha untuk menjadi umat yang berbakti dengan cara kita melaksanakan niat Nabi kita Muhammad. Maka puasain Tasu'a, Asyura, insya
Insya Allah. Gitu caranya kita melaksanakan ibadah-ibadah kita. Ikutin Nabi Muhammad qaulan wa fi'lan wa niyatan. Ikuti perbuatannya Nabi, ikuti ucapannya Nabi, ikutilah pula niatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, tanpa menyalah-nyalahkan orang yang tidak melaksanakan sunnah tersebut. Silahkan amalkan sunnah, jangan merasa paling sunnah. Silahkan kerjakan perbuatan Nabi Muhammad SAW, ucapan Nabi Muhammad SAW, ikuti jejak langkah Nabi Muhammad dalam kehidupan. Jangan merasa paling dekat sama Nabi Muhammad, apalagi ngerasa yang paling dicinta sama Nabi Muhammad. Kita nggak pernah tahu kayak apa Nabi Muhammad nilai kita. Kita nggak pernah tahu. Saya takut kalau kamu tanya sama saya, Ustazah, apa yang Ustazah paling takutkan di atas muka bumi ini? Saya sampaikan padamu, lebih daripada saya takut nggak ngajar misalnya gitu, lebih daripada saya takut sakit misalnya bikin saya nggak bisa mengerjakan lagi, nggak bisa maksimal menjalani kehidupan saya, lebih daripada itu semua saya paling takut sama satu hal nih teman-teman. Saya paling takut dipecat jadi umatnya Nabi Muhammad. Saya paling takut diusir dari rombongan Nabi Muhammad. Saya paling takut di hari akhirat nanti, di saat Nabi Muhammad menggiring umatnya, ada para nabi di belakang Nabi Muhammad, ada para sahabat di belakang Nabi Muhammad, ada segenap keluarga Nabi Muhammad di belakang Nabi Muhammad, ada para wali di belakang Nabi Muhammad, ada para ulama di belakang Nabi Muhammad, ada orang-orang soleh di belakang Nabi Muhammad, dan ada kamu mungkin di belakang Nabi Muhammad. Sementara saya terusir dari rombongan Nabi Muhammad. Itu hal yang paling saya takutkan, saudariku sekalian. Tercecer dari menjadi umat Nabi Muhammad, tidak diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Dan siapa saya? Apa bisanya saya kalau Allah memutuskan hal yang demikian? Apa bisanya saya jika Nabi Muhammad yang tidak berkenan? Bisa apa saya? Kalau Nabi Muhammad gak mau nerima, bisa apa saya? Jika Allah tidak berkenan menerima, bisa apa saya? Itu hal yang paling saya takutkan. Itu bisa terjadi kepada saya, pun bisa terjadi kepadamu, teman-teman saudaraku sekalian. Bisa saja karena satu akhlakmu yang tidak terpuji, Allah mengusirmu dari rahmatnya. Bisa jadi karena satu ucapanmu yang tidak Allah ridhoi, Nabi Muhammad tidak berkenan mengakuimu sebagai umatnya. Bisa jadi karena satu perbuatan dosa kita terusir dari pintu rahmatnya. Karenanya beradablah, kerjakan sunnah, ikuti apa
apa yang disunahkan, apa yang digariskan, apa yang dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jangan merasa diri yang paling benar. Dan jangan pernah salahkan yang lain-lain yang tidak melaksanakan hal tersebut, apalagi memastikan bahwa mereka layak dan wajib untuk masuk ke dalam api neraka. Belum ada jaminan kita ini. Selagi dua kaki kita belum masuk ke dalam surga, selagi diri ini, diri saya belum masuk ke dalam surga, keadaan saya saat ini bahkan sampai saya mati nanti belum pasti. Demikian pula dengan keadaanmu teman-teman. Selagi dua kakimu belum berada di dalam surga, kamu masih belum aman untuk kembali ditarik untuk masuk ke dalam api neraka. Selagi dua mata kita belum menatap wajah Nabi besar Muhammad, selagi lisan kita belum diizinkan Allah untuk ucap salam langsung di hadapan Nabi Muhammad di akhirat nanti, keadaan kita semuanya masih belum pasti. Surgamu sendiri belum pasti, bagaimana mungkin kamu bisa memastikan neraka bagi orang lain? Tawaduklah, ngertilah dirimu, sadar dirilah, sadar dirilah. Mari beragama dengan hati, mari beragama dengan nurani yang bersih. Semoga Allah bimbing kita semuanya, insya Allah. Kalau urusan perempuan nih, banyak yang mengartikan ayat dan tariklah jilbab kalian menutupi dada. Kan begitu? Itu artinya adalah bahwa banyak pentafsir ya mengenai hal tersebut. Ada yang mentafsirkan ya jilbabmu tuh jangan pendek, harus panjang sampai menutupi dada. Itu banyak juga yang mentafsirkan seperti itu. Banyak juga yang mentafsirkan yang penting adalah tidak berbentuknya dadamu. Jadi kalau kamu udah pakai baju yang gombrong, baju yang besar, kerudungnya pendek sekalipun gak jadi masalah. Yang penting tidak membentuk. Gitu ya, tidak membentuk, mohon maaf. Pakai bajunya yang besar, selagi kamu lihat nggak membentuk, nah tuh, iya kan? Makanya saya sih ukuran badan saya apa, saya biasanya pakai baju di atas size itu gitu. Karena memang saya nggak suka pakai baju yang ukurannya pas, gitu ya. Jadi kalau bajunya udah lebar, kerudungnya misalnya nggak panjang, nggak jadi soal. Sehingga sekalian saya muliakan, jadi pahami nas dengan maknanya gitu. Apa sih yang dimaksudkan? Kemudian berusaha untuk kita praktekkan dalam kehidupan, gitu ya. Jangan kemudian kamu pakai kerudungan yang paling lebar, yang paling besar, kamu anggap semuanya nih
salah dan neraka semua nih kayaknya nih. Boleh nggak saya samperin tuh yang kerudungnya pendek-pendek, nggak nutupin dada, saya bisikin, malaikat Malik kirim salam. Nggak gitu. Ada yang harus lebih kamu jaga. Lebih daripada sekedar kain yang menutup auratmu itu. Hati yang faham keagungan Allah. Hati yang faham Nabi Muhammad penuh cinta, penuh kasih kepada seluruh umatnya. Hati yang ngerti makna dari firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai penebar kasih sayang kepada seluruh semesta. Bahkan bukan hanya kepada umatnya teman-teman, kepada seluruh semesta. Nabi Muhammad tuh isinya penuh kasih sayang. Enggak pernah mendoakan orang lain biar masuk neraka, bahkan yang kafir sekalipun. Semuanya didoakan biar dapat hidayah kok. Islam ini indah. Jangan hilangkan keindahannya Islam hanya karena ketidakmampuanmu untuk menebarkan kasih sayang kepada segenap umat. Jangan hilangkan keindahan Islam dengan ketidakmampuanmu mempraktekkan agama tersebut. Agama Islam kita ini indah. Yuk belajar untuk bisa menebarkan keindahan agama Islam. Nih teman-teman nih, Islam ngajarin kita buat bersih. Kan gitu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada hambanya yang selalu bertaubat. Allah cinta kepada hambanya yang suka membersihkan diri. Bagian dari membersihkan diri, membersihkan apapun yang ada di sekeliling kita termasuk. Saya sedih kalau habis majelis sampah banyak berserakan bahkan di majelis-majelis kita. Apalagi di masjid-masjid kita. Jangan tinggalkan sampah. Kalau ada yang mau kamu tinggalin, cukup tinggalin dosa. Masuk bawa dosa, keluar dengan bawa ampunan. Amin. Masuk bawa dosa, keluar dosanya kita tinggalin. Amin. Kalau ada yang kamu mau tinggalkan, tinggalkan aibmu, tinggalkan akhlak burukmu. Di majelis-majelis tersebut, begitu keluar kamu udah bawa akhlak yang baik. Begitu keluar kamu udah bawa hati yang bersih. Begitu keluar kamu udah bawa hati yang penuh dengan cinta. Iman yang baru, takwa yang baru, keadaan yang lebih baru. Itu yang seharusnya kita bawa. Jangan tinggalin sampah. Tisu, jangan tinggal. Salah kalau kamu ninggalin sampah di masjid kita. Lebih salah lagi orang yang bersihin sambil ngomel. Ah tuh. Astagfirullah, ini kelakuan ya. Sambil mungutin sampah, sambil emang dasar nih kayaknya orang dari Citayam nih, kagak sekolah nih. Kamu udah fitnah satu daerah itu ya. Jangan begitu teman-teman sekalian. Kita bersihin, kita tegur. Kalau ada sebelah kita tinggalin sampah, kita bilangin, sampahnya boleh saya pungut atau mau pungut sendiri nih. Kan gitu. Enak jadi orang Islam kayak gitu. Jangan kemudian, liatin tuh. Gak denger apa kata Ustaz Halimah. Ayolah. Belajar bagusin akhlak. Insya Allah. Wa khaliful yahud, kata Nabi Muhammad, berbedalah dengan orang
Majusi, wa khaliful majus. Berbedalah dengan orang Majusi. Ini juga merupakan tuntunan dalam kita berpakaian. Kita tuh berpenampilan, teman-teman sekalian, tutup aurat itu wajib. Tutup auratnya dengan kain yang menutup, jangan transparan, itu juga wajib. Tutup auratnya dengan yang tidak membentuk lekuk tubuh, itu juga wajib. Dan jangan nyontoh orang-orang yang tidak beriman dalam tata cara mereka berpakaian dan tata cara mereka berpenampilan. Misalnya, Ustazah, tindik hidung boleh apa nggak boleh? Tindik alis boleh apa nggak boleh? Gitu ya. Nih, saya kasih tahu. Kalau di satu daerah yang seperti itu menjadi adat kebiasaan orang-orang bandel. Nggak usah orang yang beriman, jangankan orang beriman, orang bandel aja dah. Orang bandel ketahuan dengan mereka tindik hidung. Orang bandel ketahuan dari cara mereka, ada yang nindik lidah, ada yang nindik bibir, ada yang nindik alis. Sehingga orang kalau ngelihat orang tindik hidung, tindik alis, atau misalnya nindik telinga banyak, 6 sebelah kanan, 6 sebelah kiri, saya gitu ya. Nah itu kalau jadi semacam penanda, ciri khas orang bandel kayak begitu. Nah kamu jangan ikutan penampilan kamu dengan mereka. Jangan ikutin penampilan kamu dengan penampilan mereka gitu. Kayak misalnya maaf nih ya, rokok. Rokok tuh buat laki-laki, saya cenderung ambil pendapat yang mengatakan hukumnya adalah makruh. Tapi buat perempuan, saya lebih cenderung mengambil pendapat hukumnya adalah haram. Kenapa gitu? Sebab perempuan yang merokok kebanyakannya adalah perempuan yang tidak mengikuti syariat agama Islam. Kan begitu? Nah gitu. Itu katanya Nabi Muhammad, wa khaliful majus, dan berbedalah dengan orang Majusi yang menyembah api. Orang Majusi di zamannya Nabi Muhammad, mereka itu sebaliknya, hidungnya kumisnya dipanjangin, jenggotnya, jambangnya mereka cukur habis. Jadi itu keadaannya orang-orang Majusi. Nabi Muhammad minta kita untuk enggak sama kondisinya sama mereka itu, gitu ya. Jadi kita ikutin, dan ini adalah sesuai sama zamannya, sesuai dengan zamannya. Nah kalau misalnya nih ada orang India yang memang biasa menindik hidung, itu jadi ciri perempuan India yang udah nikah. Misal, boleh nggak Ustazah saya tindik hidung saya Ustazah ikutan sama orang India? Kalau kamu emang orang India dan tinggal di India silahkan aja. Tapi kalau kamu tinggalnya di Condet, Pasar Baru gitu kan, nah nggak usah kayak gitu. Nah itu jadi semuanya mengikuti sama kondisi negara, kondisi daerah di mana kita berada. Kayak misalnya, maaf nih teman-teman, pakai sabuk dari emas, pakai sabuk kayak apa namanya, kalung, tapi dipakainya berupa sabuk dari emas. Itu kalau kamu tinggal di Arab silahkan aja, boleh aja. Rata-rata perempuan-perempuan di Arab yang punya uang, mereka biasanya memang suka tuh berhias dengan sabuk dari emas, ikat pinggang atau apa sih namanya? Gesper ya, tapi kalau gesper biasanya dari kulit kan. Nah ini dari emas gitu, tipis, kecil aja tapi memang dari emas. Nah itu kalau kamu di sana sih nggak apa-apa gitu. Kalau kamu tinggal di Cijantung, kamu tinggal di Jonggol kemudian pakai ikat pinggang dari emas, ya saya takut diikutin dari belakang. Naik bis di kampung rambutan. Aduh udah jangan aneh-aneh ya. Khaliful majus. Jadi kita mesti mengikuti tata cara di mana
daerah kita berada, gitu kan? Nah, cara kita berpakaian, cara kita berpenampilan ikutan sama kebanyakan mayoritasnya umat Islam di tempat tersebut berada. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala mengaruniai segala kebaikan bagi kita sekalian, mengikutkan kita dengan orang-orang soleh solehah insya Allah, menjadikan kita kelak di hari akhirat dapat berkumpul di belakang mereka semuanya insya Allah, amin ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa akhir majelis bersama-sama. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna